Berjumpa kembali dengan Cak Buhin, corporate lawyernya Pak Boy Jawa Timur dan jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah se-Jawa Timur. Cak Buhin dalam sebuah kesempatan menjadi narasumber seminar di komunitas dokter dan nakes di Aceh. Bertemulah Cak Buhin dengan salah seorang penanggap yang jenius, namanya Dr. Fakhrul Jamal. Beliau adalah dokter ahli anestesi, tokoh masyarakat, dan seorang dokter senior di Aceh. Apa kabar Dokter Fakhrul? Semoga sehat, semangat terus, dan salam perjuangan merdeka. Cak Buhin sangat tertarik untuk mengutip pernyataan yang disampaikan beliau karena memang menggambarkan hakikat isi pasal RUU Kesehatan secara law input. Dokter, kata beliau, adalah orang baik, bukan penjahat. Dokter, kata beliau, penolong sesama, bukan pemeras. Dokter, kata beliau, profesi kemanusiaan, bukan penipu. Dokter, kata beliau, bukan pembunuh, tetapi gagal menyelamatkan nyawa. Dokter, bukan lalai, tapi gagal menyembuhkan. Nah, untuk menguji statement beliau itu, maka Cak Buhin mengajak dokter dan nakes untuk membaca, memahami, meneliti, dan merenungkan dengan seksama isi pasal RUU Kesehatan dalam hilir pasal atau ujung pasal 462 ayat 1 dan 2 tentang hukuman penjara untuk dokter dan nakes selama 3 tahun atau penjara 5 tahun. Lalu nanti kita menuju ke hulu pasal 443 sampai dengan 447 tentang bagaimana penyidik PNS dengan kewenangannya yang absolut menempatkan dokter seperti pernyataan Dr. Fakhrul Jamal. Belum cukup di situ loh ya, kita lebih ke hulu lagi. Pasal 436 sampai dengan 442. Bagi Cak Buhin, jujur, ada lembaran yang tidak elok dalam puluhan sebaran pasal dengan menempatkan dokter dan nakes sebagai subjek sekaligus objek yang penuh penderitaan dalam RUU ini. Diskriminatif, eksploitatif, dan itu bertentangan dengan konsideran huruf B RUU ini yang dikatakan anti-diskriminatif. Kita mulai membaca ujung pasal tentang penjara bagi dokter dan nakes dalam pasal 462 ayat 1 dan 2 berbunyi. Ayat 1. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat 2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ingat, dokter dan nakes itu orang baik, bukan penjahat. Dokter dan nakes bukan lalai, tapi gagal menyembuhkan. Dokter dan nakes bukan pembunuh, tetapi gagal menyelamatkan nyawa manusia. Cak Buhin selanjutnya akan menguraikan asas-asas hukum untuk mematahkan dalil pasal dalam RUU tersebut yang akan memenjarakan dokter dan nakes dalam pasal RUU yang Cak Buhin sebutkan tadi. Sampai jumpa dalam seri berikutnya. Ayo kita bertemu di Jakarta dalam gerakan dokter dan nakes semesta. Stop pembahasan RUU Kesehatan. Sampai jumpa. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah.
Ikatan Dokter Indonesia berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Derapkan langkah, satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Ya, para dokter ini adalah orang-orang yang penuh dengan kegiatan kesibukan sehari-harinya. Dokter itu sulit sekali dicari waktu luangnya untuk diajak demo seperti yang terjadi hari ini. Tapi kenapa hari ini para profesi medis, dokter, perawat, apoteker, bidan semua bersama-sama bersolidaritas untuk berkumpul pada hari ini untuk melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini. Kenapa? Bukan karena dengan RUU ini nanti perkumpulan dokter, perkumpulan bidan atau perawat itu akan dirugikan oleh RUU ini, bukan. Ya, masyarakatlah yang nanti akan menerima akibat, ya, akan merasa dirugikan karena pelayanan kesehatan nantinya bukan dikendalikan oleh profesi kedokteran. Kalau RUU ini diberlakukan, maka pelayanan kesehatan itu tidak bisa dilihat lagi karena dokter pun tidak bisa mengendalikan itu, tapi dokter akan dikendalikan oleh industri kesehatan. Profesi medis itu profesi yang mestinya itu menolong, ya, bukan jual beli atas sakitnya pasien, bukan mencari keuntungan dari penyakit yang diderita pasien. Profesi medis itu profesi yang luhur dan kita turun ke jalan dalam rangka mempertahankan keluhuran nilai-nilai profesi medis itu, ya, bukan nilai jual beli, bukan perdagangan yang mencari untung atau rugi. Itu yang harus kita pikirkan bersama supaya masyarakat paham, sehingga sebenarnya kami ini semua para dokter tenaga kesehatan adalah bagian dari masyarakat semuanya, dan masyarakat harus kita harapkan menjadi bagian menyatu dengan kita dalam hal-hal seperti ini.